Oke, jumpa lagi di channel Badal Moto. Untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video, yaitu video dari teman kreator kita, yaitu Bang Opung Parwila. Dan di sini videonya sangat seru sekali, dan seharian saya belum membuat konten, dan ini saya membuat konten lagi, yaitu reaction dari videonya Bang Opung Parwila. Dan di sini beritanya sangat-sangat menarik sekali, yaitu tentang DPR RI. Dan di sini Ibu Puan Maharani di tanggal 1 bulan 10 2024 terpilih lagi menjadi Ketua DPR RI 2024-2029. Dan di sini mari kita sama-sama mendengarkan pendapat Bang Opung Parwila, dan nantinya apabila ada perbedaan pendapat, ada bersependapat, kita bisa komen di kolom komentar. Dan mari kita sama-sama mendengarkan dan melihat videonya. Oke, kita mulai. Selamat untuk Mbak Puan Maharani yang baru saja dilantik menjadi Ketua DPR RI untuk yang kedua kalinya. Nggak sia-sia ya Mbak ya pertemuan dengan Bapak Prabowo. Loh, Opung emang udah jumpa orang kita? Udah. Tapi katanya Pung nanti sebelum pelantikan udah. Tapi menurut pemberitaan Pung mereka itu belum bertemu loh Pung. Iya, belum bertemu. Yang diliput media, yang belum diliput, yang nggak diliput media udah sering. Yakin kalian rupanya belum pernah jumpa orang itu? Yakin kalian kalau orang itu belum pernah bertelepon-teleponan? Nggak ada komunikasi? Nggak percaya aku. Nggak percaya. Makanya tidak ada gejolak. Karena apa ya? Karena inilah yang diharapkan dari seorang Puan Maharani, supaya kursi DPR jangan pindah kemana-mana. Inilah yang dinamakan dengan strategi pengamanan. Biar tahu kalian ya, biar tahu kalian sebetulnya ya, kursi DPR RI itu bisa saja tidak tidak dipegang lagi sama Puan Maharani. Karena apa? Karena Kim Plus itu mendominasi di parlemen. Ini PDIP melihat ini bahwasanya ada kecenderungan untuk undang-undang MD3 bakal direvisi. Kalau undang-undang MD3 direvisi, maka Ketua DPR RI tidak akan mungkin lagi jatuh ke PDIP. Untuk itulah diadakan pertemuan antara Megawati dan Bapak Prabowo. Intinya hanya membicarakan kalau bisa Mbak Puan jangan digeser-geser. Udah kebaca Bapak? Coba lihat dulu, waktu belum ada wacana undang-undang MD3, begitu ketika ditanya wartawan dan juga di talk show ditanya, bagaimana posisi PDIP? PDIP akan tetap dalam oposisi. PDIP akan selalu di luar pemerintahan. PDIP memandang bahwa pemerintahan adalah pemerintahan yang harus dikoreksi. Ya kan? Tetap kita akan satu suara dengan rakyat. Di situ urus. Dia Nabi Tupulu, Jarot, Hasto, Masinton. Aku masih ingat apa kata-kata kalian. Begitu digulirkan ada rencana perubahan atau revisi undang-undang MD3, mengirput. Buru-buru lah orang itu bikin pertemuan sama Bapak Prabowo. Makanya sekarang ketika ditanya, ada wartawan nanya, ya kan, dalam talk show ataupun wawancara, bagaimana kira-kira setelah tanggal 20 Oktober ini, setelah pelantikan Bapak Prabowo, gimana posisi jelasnya PDIP? Ya kalau PDIP sih baik di dalam ataupun di luar pemerintahan sama baiknya. Kalaupun juga di luar pemerintahan, kami akan menjadi oposisi yang selalu memberikan memberikan kritik-kritik yang konstruktif. Kok jawabannya normatif kali ya? Kok lembek sekarang? Piye? Ya dulu itu cangkemmu itu loh. Bagaimanapun ceritanya PDIP tetap di luar pemerintahan. PDIP tidak akan sejalan dengan pemerintahan yang bobrok. Pemerintahan yang memang sudah amburadul. Karena kita tahu bahwasannya demokrasi di Indonesia itu sudah hancur lebur.
ya, maka kami bersikap akan tetap jadi oposisi. Begitu Undang-Undang MD3 sudah mau dirubah, ya bagaimanapun juga PDIP ini adalah bagian dari demokrasi. Maka baik di dalam ataupun di luar pemerintahan sama baiknya. Yang tadinya begini-begini. Takut juga nya kalian, alah. Sampai niki wedi to. Wedi pora. Aku sing guyu wae iki. Tak ndelok tingkah lakumu gue, tingkah lakune anak TK. Koyo anak-anak kecil. Iki partai wong cilik apa partai lanang cilik? Udahlah, kalau dalam berpolitik ini nggak usah terlalu sumbang suara itu. Udah tahu suaranya sumbang keras-keras pula. Ya kan? Kalau masih enak didengar masyarakat suaramu itu keras kok berlantang, bersuara, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini sok-sokan kau, begitu ada wacana peralihan revisi Undang-Undang MD3, kalian bikinlah pertemuan. Dan kalian gulirkan narasi, bahwasanya Prabowo dengan Megawati selama ini tidak ada pernah masalah. Hubungan mereka berdua baik-baik saja. Nggak pernah masalah. Itu perjanjian batu tulis. Nggak ada masalah, gue bilang. Banyak kali ceritamu. Tapi udahlah, gimana pun juga udahlah ya. Udah terpilih, semana mau dibilang udah dilantik ya kan. Karena yang kuharapkan kemarin itu ya kan ada misalnya ada gejolak, ada riak-riak kecil lah kan begitu. Ini jangankan riak kecil, angin sepoi-sepoi pun nggak ada. Langsung penetapan Puan Maharani gitu. Ya, tapi ini sekedar informasi ya. Jadi ketua DPR RI yang terpilih adalah Puan Maharani periode 2024-2029. Wakil ketua DPR itu menurut undang-undang ya, itu adalah peroleh atau peraih suara atau kursi terbanyak nomor 2, 3, 4 dan 5 ya, karena kan ada 5 partai ya, ada 5 struktur kepemimpinan, 1 ketua dan 4 wakil. Jadi ketuanya Ibu Puan, yang kedua wakilnya itu, yang pertama itu perolehan suara nomor 2 itu Golkar. Nah, dari Partai Golkar ya, wakil ketua DPR dari Partai Golkar adalah Adis Kadir ya. Pria kelahiran Balikpapan yang sudah malang melintang dunia politik di Jawa Timur ya. Itu dia, itu dari Partai Golkar. Dari Partai Gerindra ya, sudah pasti ya, tak lain dan tak bukan adalah Sufmi Ahmad Dasko ya. Jadi bisa dikatakan beliau ini adalah orang yang berperan sangat luar biasa dalam pemenangan Bapak Prabowo Subianto. Tepuk tangan dulu ya. Kalau bisa dikatakan ini adalah pribadi yang loyal ya. Tahun 2008 Partai Gerindra didirikan, Sufmi Dasko sudah berkiprah di Partai Gerindra. Ya, kalau aku katakan sih itu udah cocok lah itu ya. Jadi dia mendapat kehormatan menjadi wakil ketua DPR dari Partai Gerindra. Nah, setelah itu Partai Gerindra ada Partai Nasdem. Kalau untuk dari Partai Nasdem itu Saan Mustafa ya. Bisa dikatakan dia itu posisi di Partai Nasdem itu adalah wakil ketua umum. Untuk partai perolehan suara nomor 5 itu adalah PKB ya. Jadi untuk PKB sendiri itu kalau tidak salah wakil ketua DPR dari partai PKB itu adalah Cucun Ahmad Samsurizal ya. Jadi bisa dikatakan dari kelima struktur pimpinan DPR ini dua petahana yaitu Puan Maharani dan juga Dasko, dan 3 adalah orang baru ya. Kita doakan saja semoga kedepannya DPR boleh bersinergi bersama dengan pemerintah. Itu dia ya. Kalau aku lihat sih dari bau-baunya ini ya, untuk kedepannya ini DPR ya itu tidak akan berani macam-macam. Karena apa?
Karena sudah ada pertemuan. Ya pasti dong ada deal-dealan. Ini menurutku ya. Jadi kalau ke depannya ini kurasa pemerintah itu akan berjalan bersama dengan DPR. Dan juga tadi muncung-muncung yang bilang katanya oposisi keras akan berada di luar pemerintahan. Ya itu kurasa itu udah nggak bergema lagi nanti itu. Perhatikan kalian lah coba. Ini kalian perhatikan ya. Perhatikan kalian. Semenjak ya ada wacana pertemuan antara Prabowo dengan juga Puan Maharani ya, dan Megawati, yang disitulah mulai kicau-kicauan ribut itu nggak pernah lagi kedengaran. Gonggongan maut itu nggak pernah kedengaran lagi. Nah udahlah, yang namanya berpolitik itu gitunya itu. Ribut sebentar mingkem, ribut sebentar lagi mingkem. Apalagi yang mau jadi apa itu, yang jadi bupati itu kemarin itu, yang sempat mau nggak jadi dibikin di bupati itu, yang sempat ditolak KPU. Siapa ya? Itu dia, ya kan? Jadi kalau gue bilang sih ya paling nanti itu cuman protes-protes kecil aja itu. Nggak akan berani mereka itu terlalu vokal menentang pemerintahan. Lihatlah, ya kan? Mau orang itu kayak Siti Rahmania. Bersuara dipecat. Diberhentikan oleh karena penggelembungan suara. Aduh, tapi begini ya, jujur saja lah. Kalau ku tengok memang diam-diam Mbak Puan Maharani ini orangnya ambisius ini. Kenapa harus Puan? Ya? Apa karena dia anak ketua umum? Pasti. Dari segi perolehan suara, tahu kalian ya, perolehan suara ya, di atasnya dia itu masih ada satu orang yang bisa dikatakan jauh mengungguli suaranya. Tahu kalian siapa? Said Abdullah. Ya, dari daerah pemilihan Jawa Timur ya. Bisa dikatakan Said Abdullah itu perolehan suaranya itu sekitar 528.000. Coba bayangkan kalian. Nah, Puan Maharani cuma sekitar 200.000 sekian. Kalau dikatakan layak, lebih layak si Said. Ya, tapi itulah dia, makanya ya kan, itu kan dikatakan semuanya itu nasib kader partai ada di tangan ketua umum. Itu dia, jangan melak, jangan coba-coba ganggu anak ketum. Mengganggu keponakannya lewat. Tahu keponakannya ketum Romi Soekarno di Jawa Timur, ya? Itu Ibu Sri Rahayu atau lebih sering dipanggil Ibu Yayu, tiba-tiba mengundurkan diri dari DPR. Digantikanlah sama Arteria Dahlan. Datanglah Romi Soekarno ini. Keponanya kan Megawati. Iya kan? Dibilanglah mungkin sama Megawati, Teh. Tante, kalau bisa sama aku lah kursi itu. Yang mana itu? Jawa Timur. Oh, iyalah. Tenang aja kau. Bentar lagi ada yang mengundurkan diri itu. Dimintalah sama si Arteria Dahlan. Bro, sama aku lah kursimu itu. Datang si Arteria. Apa dibilangnya? Udah ngomong sama Ibu Ketum. Datang siapa ini, si Romi nih. Udahlah, kan tanteku itu. Datanglah si Arteria Dahlan. Ya udahlah kalau kayak gitu, ambillah. Karena percuma, dipertahankan pun akan ada judulnya dia dipecat. Lebih bagus dia mengundurkan diri daripada nanti judulnya dipecat. Kalau mengundurkan diri dia baik-baik, ya kan, mundur teratur, masih ada posisi-posisi lainnya untuk dia. Wali kota, bupati,
Anggota DPRD tingkat 2. Ya mana tahu ada anggota DPRD tingkat 2 di kabupaten yang mengundurkan diri. Masuklah si Arteria Dahlan ke situ kan. Itu dia kalau judulnya mengundurkan diri berarti tidak ada pembangkangan, masih bisa disisip-sisipkan. Tapi kalau udah dipecat. Jadi kawan itu kalau mau mengundurkan diri mau nggak tetap judulnya keluar. Begitu ditanya, ya kan, dikonfirmasi oleh wartawan kepada Romi Soekarno, ya kan, bagaimana tanggapannya mengenai pergantian ini? Ya, ini sudah keputusan DPP. Ya keputusan DPP, tapi kan kau yang minta. Pandai kali muncungmu itu. Keputusan DPP. Karena kau mintanya duluan, makanya lahir keputusan itu. Enggak aja memang. Gantilah partai kalian itu jadi partai dinasti. Ya, apa namanya? Bukan Partai Demokrasi Indonesia lagi. Partai Dinasti Indonesia Perjuangan. Gara-gara cucu Soekarno dikorbankan karir daripada karir yang lain. Halah, yalah. Luar biasa kalian. Tepuk tangan dulu orang ini. Ya kalau misalnya dibilang politik dinasti nggak terima kalian. Ia membilang si Mulyono kalian dinasti. Mukidi. Udah aku bilang sama kalian ya. Sedangkan dia pun juga Romi Soekarno ini ya sudah kucek rekodnya. Ya kan. Ini kan dia kan dulu kan disc jockey. DJ-nya kawan ini dulu. Ya kan mungkin makin lama makin tua udah nggak sanggup lagi goyang-goyang begini. Jadi direktur lah dia di perusahaan. Ya perusahaan keluarga lantas siapa pun itu. Setelah itu apa? Setelah itu masuklah dia jadi kader. Jadi kader biasa. Tahu kalian? Mencalonkan diri kawan ini baru kali ini. Kalah nggak terima. Dia nggak pernah punya pengalaman mencalek. Begitu mencalek mau langsung menang. Ini maunya kalau seperti ini, ya kan maunya biarkan dulu. Ini berarti memang betul-betul yang namanya Ibu Megawati tidak mau mendidik keluarganya. Harusnya ketika dia menjadi seorang pemimpin yang baik, dia lihat keponakannya. Berapa dapat musyawarah? 50.000. Arteria berapa? 62.000. Yayu berapa? Yayu 120.000. Siapa lagi? Si Pulung ada berapa? 150.000. Berapa dapat kursi Jawa Timur? Ada 2. Yang dapatan kita. Yang pertama si Pulung, yang kedua si Yayu. Apalah ini merajuk lah mungkin kawan ini kan. Kayak mana itu tante? Nggak bisa dapatan. Baru sekali aku mencalon. Maunya langsung naik lah. Udah tenang aja kau, bentar lagi akan ada yang mengundurkan diri. Ini kan nggak mendidik namanya. Coba tanya kalian dulu sama siapa namanya, sama si apa itu, si siapa namanya itu, si Romi itu. Udah masuk sekolah kader belum? Yakin aku Sri Rahayu masuk, ya kan? Arteria Dahlan masuk. Kawan ini gimana? Atau homeschooling dia? Yang lain masuk sekolah pendidikan, kawan ini homeschooling. Ini contoh yang tidak baik ya bagi partai besar seperti PDIP. Harusnya mereka itu menjaga gitu loh. Harusnya mereka itu ya bisa menjaga harkat dan martabat mereka. Karena apa? Selama ini mereka kan keluar-keluar paling besar mengenai politik dinasti. Ya. Ini mengenai masalah ketua DPR pun juga, itu juga pasti politik dinasti. Ya, politik dinasti. Ya kan, karena apa? Harusnya Said Abdullah, tapi itulah dia. Karena dia anak ketum, dialah ditunjukkan begitu. Karena memang tidak ada aturan yang mengharuskan bahwasanya yang memperoleh suara terbesar harusnya menjadi
ketua gitu. Tapi partai dengan perolehan suara terbesar. Kalau untuk siapa yang menjadi ketua DPR RI-nya itu, yaitu rembukan bersama lah, ya kan begitu. Itu aja sih untungnya, ya kan. Kurasa pun juga kalau misalnya sempat ada aturan ya yang mengatakan bahwasanya yang berhak menjadi ketua DPR RI adalah siapa calon yang paling besar suaranya di dalam partai tersebut, ya kan? Misalnya Said Abdullah. Perhatikan kalian lah, ya kan? Nggak lama kemudian sebelum pelantikan mengundurkan diri dia. Akan ada berita mengundurkan diri. Di bawahnya itu suara siapa? Suara Puan. Dia yang naik. Nah itulah dia, makanya gue bilang, berani kalian bilang ini nggak politik dinasti. Anaknya si Puan pun begitu juga, dia mencalonkan diri dia di daerah Jawa Tengah. Baru kali itu mencalonkan diri langsung gol. Langsung gol. Enak kan mama sama anak jadi anggota DPR, mama ketua, anak anggota. Ya kan? Kenapa? Ya, sekarang begini, Opung Parbela apa masalahnya? Dia kan dipilih rakyat. Suara sama dia banyak dan juga memungkinkan dia untuk masuk jadi DPR RI. Oleh karena itu dia layak untuk naik menjadi anggota DPR RI. Karena apa? Dipilih rakyat. Nah, kenapa kalau anaknya Puan Maharani dipilih rakyat kalian gak protes? Ketika Gibran Rakabuming Raka memang betul-betul suaranya dominan, rakyat yang memilih, kalian protes. Kalian bilang ada kecurangan. Anaknya Puan Maharani, coba ada yang berani bilang curang-curang? Ya, inilah permainan gak fair, permainan busuk. Menunjuk orang busuk padahal di dalam diri sendiri busuk. Gitu, menunjuk orang dinasti padahal di dalam lebih dinasti. Gitu loh, ya. Sekarang ini ku bilang sama kalian ya, para elit dan juga kader-kader, siapa-siapa kalian, hitung kalian ya berapa anak dan juga cucunya Soekarno. Ya. Loh, kenapa Opung Parbela? Lihatlah, sebentar lagi bakalan ada yang mengundurkan diri secara terpaksa. Karena apa? Kalau bisa semuanya terahnya Soekarno itu masuk jadi dewan. Ingat ya, yang udah jadi dewan itu anaknya Puan sama anaknya si Rahmawati. Kalau nggak salah Guru Soekarno Putra juga itu masuk. Puan udah masuk. Ya, ingat ya, anaknya Guntur ada 3. Guntur Soekarno Putra ada 3. Ingat ya, 3. Enggak, 1, sorry. Anaknya Guntur ada 1, ya. Anak Rahmawati ada 3, yang udah lolos 1, si Romi. Masih ada 2 anak adiknya lagi. Ingat ya, keturunannya Soekarno berarti ada 3 yang belum jadi dewan. Anaknya Sukmawati itu ada 3. Berarti 3 ada 3 tambah 3 masih ada 6 yang belum jadi anggota dewan. Ya, itu dia. Ya, setelah itu anaknya Guru. Anaknya Guru Soekarno Putra udah besar belum ya? Ya. Iya, katakanlah 6. Ya, siap-siap kalian. Akan ada 6 kader yang mengundurkan diri. Ya teman-teman, videonya terputus dan videonya cukup nyampe di sini aja dulu, dan kita harus pandai-pandai untuk menilai mana yang bagus dan mana yang jelek. Dan kemungkinan besar teman-teman tuh ada yang bersependapat dan ada yang tidak bersependapat. Dan teman-teman bisa komen-komen di kolom komentar, dan saya hanya ngajak teman-teman untuk melihat dan menonton videonya Bang Opung Parbela. Dan ini karena saya sangat suka untuk obrolannya, untuk omongannya, dan kelucuannya, yang penting kelucuannya saya. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.